Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Feng Shi tampak cemas karena bukan hanya dia sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi dia juga tidak bisa melarikan diri. Terlebih lagi jika dia kehilangan fokus dalam pertempuran ini, kemungkinan besar dia akan dikalahkan oleh Xuan Huang. Ras manusia? Yah, itu ras manusia dari dunia luar. Feng Shi tiba-tiba ingat tentang keberadaan Xiaoyan, tetapi sudah terlambat untuk menyadarinya. Dan saat dia teralihkan, ekor naga Xuan Huang meraung ke arahnya seperti gunung. Dan kedua belah pihak kembali meletus dalam pertempuran sengit. Meskipun tubuh fisik Feng Shi lebih rendah daripada Xuan Huang, tapi nyala apinya sangat dahsyat, sehingga untuk sesaat keduanya tak mampu mengalahkan satu sama lain. Adapun di pihak Xiaoyan, intensitas pertempurannya juga tak kalah dahsyat dari Xuan Huang dan Feng Shi. Kedua belah pihak masih mengandalkan kekuatan tubuh fisik mereka yang luar biasa untuk saling berhadapan. Pada saat ini, jari pembunuh binatang dari tubuh Yuan Shen super raksasa yang panjangnya 1.000.000 kaki bergemuruh menyapu ke arah Raja Naga tua, yang membuat Raja Naga segera melepaskan raungan naga yang menggetarkan bumi. Dan tiba-tiba, cahaya gelap menyembur dari mulutnya. Namun cahaya gelap ini bukan nyala api, melainkan kekuatan pelahap yang belum pernah dihadapi Xiaoyan sebelumnya. Tepat ketika cahaya gelap Raja Naga tua menyapu dan bertabrakan langsung dengan jari bintang. Meskipun jari pembunuh bintang Xiaoyan sangat besar, tapi di bawah kekuatan pelahap ini mulai runtuh setelah sepersekian detik berlawanan. Hebatnya lagi, ini bukan kekalahan sepihak, tapi seolah-olah cahaya gelap itu melahap jari pembunuh bintang Xiaoyan. Sehingga saat yang satu melemah, yang lain semakin kuat. Sialan, sungguh kekuatan melahap yang dahsyat. Sambil mendengus, Xiaoyan segera memotong tangannya sendiri untuk mencegahnya dilahap cahaya gelap itu lebih lanjut. Dan kekuatan itu membuatnya sedikit mendesis dingin. Sialan, sepertinya Raja Naga tua itu telah melahap bunga iblis pemakan jiwa. Tetapi dia tidak diracuni, melainkan memiliki kekuatan melahap yang dahsyat. Dalam sekejap seberkas cahaya gelap menyapu, mencoba menyerang langsung ke arah Xiaoyan. Tetapi tubuh Xiaoyan yang besar, sepanjang jutaan kaki tiba-tiba lenyap di saat berikutnya. Kemudian muncul di rahang Raja Naga tua dengan kecepatan guntur ekstrim. Tanpa menunggu reaksi Raja Naga tua, Xiaoyan langsung mengangkat tangannya dan melancarkan pukulan. Dengan suara keras, rahang Raja Naga tua itu tiba-tiba menutup dan dengan paksa menghentikan sinar pelahap itu. Jadi tentu saja Raja Naga tua tidak bisa mencapai kendali ekstrim yang sama atas tubuhnya seperti Xiaoyan. Tetapi kekuatan fisiknya yang luar biasa tidak melukainya. Namun tindakan ini juga membuat Raja Naga tua itu merasa terhina dan dia sangat marah. Segera dia mengayunkan kepala naganya dan mencoba melahap Xiaoyan bulat-bulat. Namun dengan keunggulan kecepatannya yang absolut, Raja Naga tua sama sekali tidak berdaya melawan kecepatan Xiaoyan. Ternyata Anda suka melarikan diri. Yah, cermin naga awan. Dengan raungan marah, tubuh besar Raja Naga tua membentuk lingkaran di udara yang membuat altar itu lenyap. Seolah-olah awan telah jatuh dari langit, mengelilingi Xiaoyan. Apakah itu domain Dewa Abadi? Xiaoyan memasuki wilayah kekuasaan Raja Naga tua. Bayangan gelap berkelap-kelip di antara awan-awan di sekitarnya. Dan sesaat kemudian sebuah cakar naga meraung ke arahnya. Tetapi Xiaoyan masih menggunakan kecepatannya untuk menghindarinya dengan mudah. Karena meskipun kekuatan Raja Naga tua itu luar biasa besar, tapi mustahil untuk diukur secara akurat. Berdasarkan pengalaman tempurnya, dia pastilah seorang penguasa alam pikiran kaisar tingkat kelima keabadian dewa yang memiliki tubuh abadi. Jadi kekuatan seperti itu tidak mengejutkan bagi seseorang yang bisa menjadi Raja Naga, tetapi dia sangat aneh. Seolah-olah menyimpan dendam mendalam terhadap Xiaoyan.
Pada saat ini, ekor, cakar, dan sinar cahaya siulan naga yang tiba-tiba itu sepenuhnya menutupinya di dalam kabut, sehingga memaksa Sion untuk menghindar sebisa mungkin. Untungnya serangannya tidak terlalu cepat, tetapi ini bukan solusi jangka panjang. Saat Sioyen masih memikirkan cara untuk perlahan-lahan menembus serangan Raja Naga Tua itu, matanya tiba-tiba sedikit menyipit karena aura liontin giok tersembunyi berfluktuasi. Karena liontin giok tersembunyi itu berada di tangan Longgi, jadi kecuali sesuatu terjadi padanya, aura liontin giok tersembunyi seharusnya tidak akan bereaksi. Longgi, tatapan Sioyen terpaku dan dia tiba-tiba menghentakkan kakinya. Segera lautan api 3 warna langsung menyembur keluar dan langsung menghujani kabut. Jelas ini adalah domain Dewa Abadi 10.000 api. Pada saat ini, Sioyen melepaskan domain Dewa Abadinya, namun aura liontin giok tersembunyi mulai memudar, yang membuat Sioyen menjadi sangat cemas. Karena dia kali ini telah ceroboh, seharusnya Sioyen mengirimkan Longgi ke dalam kekosongan spiritual sebelum pergi. Sekarang setelah aura itu lenyap, amarah membara dalam dirinya. Hancurkan! Dengan raungan, Sioyen mengangkat tangannya dan mengayunkannya dengan keras. Seketika kekuatan penghancur yang mengerikan meletus dari dalam dirinya. Dan dengan kilatan api merah yang bagaikan kilat, tiba-tiba meledak, mengguncang kabut dan membuatnya hancur berkeping-keping. Jelas api merah bagai kilat ini tidak lain adalah jantung api nirvana, peringkat pertama yang Sioyen miliki. Namun Sioyen belum tahu cara memanfaatkannya. Setelah serangan ini, api pemusnah di dalam tubuhnya kembali hening. Namun Sioyen tak punya waktu untuk peduli. Saat jiwa kekosongan mengkristal di hadapannya, sosok Sioyen tiba-tiba menghilang, yang membuat Raja Naga Tua itu tak yakin apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Sioyen muncul di tempat Longgi terakhir kali menghilang. Di atasnya, klan naga dan poni terlibat dalam pertempuran sengit. Dan disinilah Sioyen meminta Longgi untuk tinggal. Tapi sekarang, Longgi telah menghilang. Yang membuat Sioyen merasa putus asa. Jadi dia segera melepaskan kekuatan jiwanya yang halus dan tenang dengan liar. Sioyen bahkan mencengkram Damo dan Goyan di tangan kiri dan kanan. Kemudian melepaskan kekuatan pembatasannya. Temukan Longgi. Jelas Sioyen bertekad untuk menemukan Longgi apapun yang terjadi. Saat itu mata Sioyen memerah, amarahnya berkobar seperti gunung berapi yang sedang meletus. Pada saat yang sama, cahaya biru dari mata Goyan dan Damo menyapu langit. Di bawah jiwa kekosongan Sioyen yang tenang, dia terus menjelajahi setiap jengkal ruang. Karena setiap kehadiran yang telah membawa Longgi pasti akan meninggalkan jejak. Terlepas dari tindakan panik Sioyen, ia memang menemukan petunjuk. Aura ini benar-benar telah menembus ruang. Tanpa ragu, Sioyen segera mengaktifkan jiwa kekosongan untuk melacak keberadaan aura Longgi. Kemudian Sioyen menebas dengan telapak tangannya yang bagaikan pisau tajam dan merobek ruang. Segera Sioyen melangkah ke dalam celah dan menghilang. Saat Sioyen muncul, dia berada dalam kegelapan yang menyerupai langit berbintang, tetapi di sekelilingnya gelap gulita. Kegelapan yang seolah menelan semua cahaya. Tapi Sioyen segera merasakan kehadiran Longgi. Dia terbaring tak sadarkan diri di udara. Jadi Sioyen dengan cepat bergegas maju dan memeluknya, kemudian memeriksa nafasnya. Namun anehnya, Longgi tidak terluka dan langsung sadar begitu Sioyen menyentuhnya. Ayah, ada apa? Pada saat ini Longgi masih sedikit linglung, seolah tidak menyadari apa yang telah terjadi. Saya ceroboh, kata Sioyen, tapi pikirannya kembali tenang. Tepat ketika Sioyen baru saja hendak menempatkan Longgi di runtuhan roh pagoda roh kekosongan bintang ungu, ketika Sioyen tiba-tiba merasakan sesuatu dan segera turun. Jadi dia segera mengulurkan tangannya untuk meletakkannya di bawah Longgi. Ayo, pulang bersama ayah. Reaksi pertama Sioyen adalah memancing harimau itu menjauh dari gunung. Tetapi ia segera menyadari bahwa ini bukan sekadar langkah sederhana. Karena ruang tempat mereka berada terasa aneh. Seolah-olah itu bukan ruang kosong. Melainkan ruang yang muncul begitu saja. Seperti kotak berisi udara yang muncul di dalam air. Sehingga sangat aneh. Dalam situasi ini, siapa yang bertanggung jawab?
Tapi Xiuyan sama sekali tidak bisa menggunakan menara roh kekosongan Shinchan di sini. Jadi Xiuyan hanya bisa menerobos ruang dan menggunakan jiwa gua kekosongan untuk kembali ke benua Fengqi dan langsung ke lokasi Raja Naga Tua berada. Namun ketika dia kembali, altar dan Raja Naga Tua telah lenyap. Sialan. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.